Di jantung hutan rimba belantara, tempat pepohonan menjulang tinggi seolah menggapai langit, hiduplah seekor rusa yang dikenal karena kesombongannya. Rusa itu bernama Tanduk Emas. Bukan karena tanduknya terbuat dari logam mulia, melainkan karena keindahan dan keagungan bentuknya yang luar biasa. Tanduknya bercabang banyak, melengkung sempurna, dan berkilauan indah diterpa sinar matahari yang menembus celah-celah dedaunan. Setiap pagi, sebelum mencari makan, kegiatan wajib Tanduk Emas adalah mendatangi tepian telaga embun untuk bercermin dan mengagumi mahkota indahnya itu. Lihatlah, tidak ada hewan lain di seluruh hutan ini yang memiliki mahkota seindah milikku. Bisiknya pada bayangannya sendiri, penuh rasa bangga yang berlebihan. Ia akan memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, memastikan setiap sudut tanduknya terlihat sempurna dan memesona. Karena tanduknya, Tanduk Emas menjadi sangat angkuh. Ia merasa dirinya adalah bangsawan hutan yang pantas dipuja dan dilayani. Hewan-hewan lain sering menjauh karena lelah mendengar pujian tak berujung Tanduk Emas untuk dirinya sendiri. Namun, di balik kebanggaannya yang meluap-luap terhadap tanduknya, Tanduk Emas menyimpan satu kebencian yang mendalam. Kebencian itu ditujukan kepada kaki-kakinya sendiri. 4 tungkai ramping, kurus, dan terlihat ringkih. Ah, kaki-kaki jelek ini, keluhnya suatu hari sambil menatap kakinya yang tersembunyi di balik semak. Mereka sangat tidak serasi dengan tandukku yang perkasa ini. Menurutnya, kaki-kakinya itu terlalu tipis dan sederhana, tidak mencerminkan kemewahan yang ia yakini ada pada dirinya. Ia berharap memiliki kaki yang besar dan gagah, seperti kuda Nil yang kokoh, bukan kaki yang hanya berguna untuk melompat-lompat dan berlari. Siang itu, di dekat pohon beringin tua, ia bertemu dengan kura-kura tua yang sedang berjalan perlahan. Kura-kura tua dikenal sebagai salah satu hewan paling bijaksana di hutan itu, yang selalu mengajarkan pentingnya kesyukuran. Tanduk Emas langsung memamerkan tanduknya, menggerak-gerakannya seolah sedang menari. Selamat siang, kura-kura tua. Tidakkah kau terpesona dengan tandukku ini? Apakah ada yang lebih indah dari ini? Tanyanya dengan nada menantang. Kura-kura tua mendongak perlahan. Matanya yang redup menatap lembut pada rusa yang sombong itu. Tandukmu memang indah, nak, jawab kura-kura tua. Suaranya pelan dan bergetar. Sebuah mahkota yang patut dibanggakan. Mendengar pujian itu, Tanduk Emas semakin sombong. Ia lalu menunjuk kaki-kakinya dengan jijik. Tetapi lihatlah ini, kaki-kakiku ini sungguh memalukan. Mereka begitu jelek dan lemah. Kura-kura tua terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab dengan hati-hati. Nak, janganlah engkau hanya melihat keindahan, tetapi lihatlah fungsi. Kaki-kaki yang kau sebut jelek itu adalah penopang kehidupanmu. Nasihatnya, mereka memang tidak seindah tandukmu, tetapi merekalah yang membawamu berlari dari bahaya, membawamu menuju air, dan membawamu pulang. Tanduk Emas mendengus kesal. Itu hanya omong kosong orang tua. Keindahan adalah segalanya. Yang cantiklah yang selamat. Tanpa menunggu balasan kura-kura tua, Tanduk Emas langsung melompat pergi, meninggalkan kura-kura tua dengan senyum getir. Ia pergi menuju padang rumput favoritnya, tempat rumputnya paling hijau dan segar, dan tempat ia sering bisa melihat bayangannya lagi. Namun, saat sedang asyik merumput, Tanduk Emas tidak menyadari bahaya besar yang sedang mengintai dari balik semak-semak lebat. Seekor harimau lapar, predator paling mematikan di hutan itu, telah mengincarnya sejak lama. Harimau lapar bergerak perlahan, langkah kakinya tidak mengeluarkan suara, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Tiba-tiba, harimau lapar melompat. Serangan itu terjadi begitu cepat, tanpa ada peringatan. Tanduk Emas terkejut setengah mati. Insting alaminya langsung menyala. Seketika itu juga, ia tidak lagi memikirkan keindahan tanduknya. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana cara melarikan diri. Kaki-kaki kurus yang selama ini ia benci, kini menjadi satu-satunya harapan hidupnya. Kaki-kaki itu bekerja dengan luar biasa. Mereka berlari, melompat, dan menjejak tanah dengan kecepatan penuh yang belum pernah ia capai sebelumnya. Ia merasa terbang. Kaki-kaki yang tampak ringkih itu ternyata memiliki kekuatan dan kelincahan yang tak tertandingi. Ia berhasil meninggalkan harimau lapar jauh di belakang, melewati padang rumput dalam waktu singkat. Aku selamat, terima kasih, kaki-kakiku, pikir Tanduk Emas dengan rasa syukur yang mendalam. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama. Untuk menghindari harimau lapar sepenuhnya, ia harus masuk ke dalam hutan berduri. Hutan berduri adalah labirin sempit penuh semak belukar, ranting-ranting rendah, dan tanaman merambat. Tanduk Emas memaksa tubuhnya menerobos masuk ke dalam hutan yang gelap dan padat itu. Dan disinilah tragedi dimulai.
Saat ia berlari kencang, tanduknya yang besar dan bercabang-cabang itu tersangkut dengan keras pada anyaman sulur-sulur pohon banyan yang tebal. Sret, langkahnya terhenti mendadak. Ia mencoba menarik kepalanya, tetapi semakin ia menarik, semakin kuat tanduknya terbelit. Kaki-kaki andalannya terus menendang dan mencoba berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak maju karena tanduknya tertahan. Tidak, tandukku, tanduk cantikku, seru tanduk emas dalam hati. Panik, ia berjuang keras, menggoyangkan kepala ke sana kemari, tetapi tanduknya yang lebar itu justru menjadi jangkar yang menjebaknya. Sulur-sulur itu melilit erat di antara cabang-cabang tanduk, seolah alam sedang mengejek kesombongannya. Dari kejauhan, ia mendengar rauman harimau lapar yang semakin mendekat. Sound effect of a tiger growling. Harimau itu pasti mencium bau tanduk emas yang terperangkap dan kini bergerak mendekati buruannya yang tak berdaya. Ketakutan yang luar biasa menjalar di sekujur tubuh tanduk emas. Keringat dingin membasahi bulunya. Ia menoleh ke belakang. Kakinya terasa lemas. Hanya beberapa meter lagi, harimau lapar akan sampai. Ia berpikir, Mengapa benda yang paling kubanggakan ini justru menjadi penyebab kematianku? Keindahan yang selama ini ia puja, kini menjadi jerat mematikan. Tanduknya yang anggun adalah penjara baginya. Ia melihat kaki-kakinya yang ramping terus berusaha menendang udara, siap berlari, tetapi tak ada gunanya. Semua kekuatan dan kecepatan kaki-kaki itu menjadi sia-sia karena mahkota di kepalanya. Tanduk emas meraung, bukan auman rusa, tetapi raungan penyesalan yang pilu dan menyedihkan. Ia teringat kata-kata kura-kura tua. Janganlah engkau hanya melihat keindahan, tetapi lihatlah fungsi. Kini ia mengerti. Kaki-kaki yang ia anggap jelek telah menyelamatkan nyawanya, tetapi tanduk yang ia puja justru mengkhianatinya. Harimau lapar kini sudah terlihat. Ia berjalan perlahan, penuh percaya diri, seolah tahu buruannya sudah tidak bisa kemana-mana. Mata harimau lapar bersinar tajam. Ini adalah akhir dari rusa yang sombong itu. Dalam keputusasaan yang ekstrem, tanduk emas melakukan satu gerakan terakhir yang nekat. Ia mengumpulkan semua sisa tenaganya dan menghempaskan kepalanya ke samping dengan kekuatan penuh. Kakak, terdengar suara dahan patah, diikuti suara gesekan keras. Salah satu cabang terbesar dari tanduk indahnya itu patah, terlepas dari sulur-sulur yang menjeratnya. Rasa sakitnya luar biasa, tetapi rasa takut akan kematian lebih mendominasi. Sulur-sulur itu kini hanya menjerat bagian tanduk yang patah, membebaskan kepala tanduk emas. Tanpa menoleh lagi, ia melesat pergi. Kaki-kaki ramping itu sekali lagi membawanya terbang melewati semak-semak. Kali ini, ia lari tanpa memikirkan kecepatan, hanya memikirkan kelangsungan hidup. Harimau lapar hanya bisa menggeram marah karena kehilangan buruannya di depan mata. Tanduk emas terus berlari hingga ia merasa sudah sangat aman. Jauh dari hutan berduri, ia ambruk di bawah pohon rindang. Napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya gemetar. Rasa sakit dari tanduknya yang patah mulai terasa. Tetapi ia tidak peduli. Ia masih hidup. Ia menundukkan kepala, menatap ke arah kakinya yang kini dipenuhi luka lecet dan lumpur. Kaki-kakiku, bisiknya, kau adalah penyelamatku. Kau adalah bagian terbaik dariku. Ia menatap ke arah tanduknya yang kini cacat. Satu sisi patah dan tidak lagi sempurna. Keindahan itu telah hilang. Tetapi ia tidak lagi merasa sedih. Rasa syukurnya jauh lebih besar daripada rasa kehilangan keindahannya. Ia sadar, keindahan tanduknya tidak pernah membantunya. Yang menolongnya hanyalah kecepatan dan fungsi kaki-kakinya. Sejak hari itu, tanduk emas tidak lagi mengunjungi telaga embun untuk memuja dirinya. Ia belajar untuk menghargai setiap bagian dari dirinya, terutama yang berfungsi untuk melindunginya, bukan hanya yang enak dipandang. Ia menjadi lebih rendah hati. Ia menghabiskan waktunya untuk membantu hewan lain yang membutuhkan, menggunakan kaki-kakinya yang cepat untuk menyampaikan pesan bahaya atau mencari makanan. Ia kembali bertemu dengan kura-kura tua. Dan tanpa disuruh, ia menceritakan seluruh kisahnya. Kura-kura tua tersenyum penuh makna. Engkau telah mendapatkan pelajaran terbaik. Nah, pelajaran dari alam. Seringkali, apa yang kita anggap buruk dan tidak bernilai, justru menjadi penyelamat kita di saat-saat genting. Lanjut kura-kura tua. Dan apa yang kita anggap indah dan agung, justru bisa menjadi beban yang menjebak leher kita sendiri. Tanduk emas mengangguk. Ia sudah tidak lagi dipanggil tanduk emas, melainkan rusa yang bijak. Ia telah mengerti bahwa nilai sejati terletak pada kegunaan, pada kemampuan, dan pada karakter, bukan pada penampilan. Jangan pernah menilai sesuatu hanya dari kulitnya. Jangan pernah membenci anugerah yang diberikan padamu, sekecil apapun bentuknya, sebab di balik setiap kekurangan yang tampak,
Selalu ada kelebihan yang tersembunyi, yang menunggu saat tepat untuk menyelamatkanmu. Keangkuhan dan kesombongan hanya akan melahirkan jerat. Persis seperti tanduk yang indah itu menjerat tanduk emas. Mari kita renungkan, dalam hidup kita, bagian mana yang kita anggap jelek atau remeh. Padahal itulah yang selama ini menopang langkah kita. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang kita banggakan, baru kemudian menyadari nilai dari hal yang kita benci. Keindahan sejati adalah kegunaan, kebermanfaatan, dan kekuatan untuk bertahan hidup. Rusa itu belajar, dan kita pun harus belajar. Bersyukurlah atas setiap fungsi yang kita miliki. Biarkan kisah tanduk emas ini menjadi pengingat abadi bagi kita semua. Penampilan luar sering menipu, tetapi karakter dan fungsi sejati akan selalu menjadi penyelamat. Jika kamu mendapatkan pelajaran berharga dari kisah fabel ini, silakan like video ini, share cerita tanduk emas ini, dan subscribe channel Dunia Sastra Anak untuk moral-moral hewan lainnya.